Shalom Lewi Ministry, masih bersama dengan kami di sini dalam acara 30 Minutes Blessings. Ini adalah episode hari Jumat, episode yang terakhir untuk minggu ini. Dan kami senang sekali bisa kembali lagi hadir menemani Bapak Ibu semua. Mungkin yang saat ini sedang ada dalam perjalanan menuju ke kantor, atau juga yang mungkin bekerja di rumah. Mari kita undang untuk sama-sama menyaksikan acara ini. Untuk 30 menit ke depan kita sama-sama mencari berkat secara rohani. Dan tentunya kita akan membahas tema yang sangat menarik seputar dunia pekerjaan. Nanti akan ada Pak Heri Santoso juga yang kembali akan membagikan informasi seputar pekerjaan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Iya, benar sekali. Oleh sebab itu Bapak Ibu, teman-teman semua persiapkan hati. Kita mau sama-sama awali hari ini, kita mau sama-sama awali kegiatan ini, acara ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik dan selalu baik bagi kami. Semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan, semua boleh terjadi dengan penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih pagi hari ini ya Tuhan, kami masih boleh ada di sini. Ini karena anugerah-Mu, dan kami tidak mau menyia-nyiakan Tuhan waktu yang sudah Engkau berikan. Untuk 30 menit ke depan, kami juga butuh Engkau Tuhan, untuk menyertai kami di dalam acara ini, sehingga apa yang akan kami dengar itu tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tetapi itu boleh bermanfaat di dalam kehidupan kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah satu-satunya bagi kami. Engkau kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Engkaulah kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku
yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ini pernyataan kami. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami menyembah-Mu, Kau kekuatan bagi kami, mengangkat tangan, memuji nama-Mu, Yesus. Sebab Kaulah segalanya bagi kami, pertolongan, pengharapan hanyalah dari-Mu, Yesus. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, nyanyikan pujian bagi-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Masih bersama kami dalam acara 30 Minute Blessings. Sungguh pujian yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Dan kalau hari ini pun Pak Heri dan saya masih ada di sini, itu hanya karena pertolongan Tuhan ya Pak ya. Amin, benar sekali. Apa kabar nih Pak Heri? Kabarnya begitu luar biasa. Begitu luar Karena Tuhan biasa. setia ya pada Tuhan kita setia, ya. betul. Haleluya. Haleluya. Pak Heri hari ini tetap semangat ya Pak. Tetap semangat. Tetap semangat. Haleluya. Dan hari ini baju kita sama nih Pak, merah-merah. Ya, nuansanya nuansa merah ya. Padahal kita nggak janjian ya Pak ya. Gak janjian ya. Nggak janjian ya. Tapi sehati ya di dalam Sehati roh ya kali Pak ya. Oke Pak Heri, kalau Senin dan Rabu kemarin maksud saya, Bapak sudah membagikan 5 kebiasaan yang salah dalam berbicara yang dipraktekkan oleh atasan itu waktu hari Senin ya. Ya. Lalu hari Rabu Bapak memberikan solusi, gimana sih caranya komunikasi yang efektif yang sebenarnya atasan harus pergunakan. Nah hari ini Pak Heri akan menyampaikan
Nah, akan menyampaikan mengenai bagaimana seharusnya atasan berkomunikasi. Nah, kali ini saya akan mengupas dari firman Tuhan. Seperti itu. Berarti ada dasar firman Tuhannya ya Pak ya? Ada dasarnya Ada firman dasarnya. Tuhan. Ya. Kalau gitu kita langsung dengarkan saja ya Pak ya? Ya, baik. Terima kasih. Mari kita akan lanjutkan dengan pembahasan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah bagaimana seharusnya pemimpin berkomunikasi dengan karyawannya. Seperti itu ya. Nah, ayat kita ini saya ambil dari 2 Tawarikh 10 ayat 1 sampai 19. Jadi 2 Tawarikh 10 ayat 1 sampai 19. Nah, prinsipnya ayat-ayat ini berbicara mengenai bagaimana sikap dan gaya komunikasi Rehabeam itu yang menjadi penyebab pecahnya kerajaan Israel. Nah, saya akan mulai membaca dari 2 Tawarikh 10 ayat 1. 2 Tawarikh 10 ayat 1. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikhem sebab seluruh Israel telah datang ke Sikhem untuk menobatkan dia menjadi raja. Nah, kalau kita baca di dalam 2 Tawarikh 9 ayat 31, di situ Raja Salomo wafat, lalu berikutnya yang menggantikan Raja Salomo adalah anaknya yaitu Rehabeam. Ya, di dalam ayat 1 ini sangat jelas sekali bahwa Rehabeam akhirnya dalam tanda kutip mendapatkan promosi seperti itu ya, promosi jabatan menjadi raja atau menjadi pemimpin. Nah, yang menarik adalah di sini saya catat bahwa bahasa asli atau bahasa Ibrani dari Rehabeam adalah Rehabam. Artinya enlarge atau diperbesar atau membesar seperti itu ya. Nah, bagi bangsa Israel nama itu bukan sesuatu yang sembarangan. Ya, bangsa Indonesia kita pun sendiri juga menganggap nama adalah doa seperti itu ya. Rehabeam artinya adalah enlarge atau membesar. Nah, harusnya Tuhan semakin membesar di dalam kehidupan Rehabeam. Tuhan semakin diperbesar, pengaruhnya, kuasanya, dan firman-Nya menguasai Rehabeam. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kalau kita cermati justru Rehabeam semakin membesar, pengaruh Tuhannya semakin mengecil seolah-olah seperti itu. Jadi Rehabeam justru tidak mempedulikan Tuhan semakin seperti itu. Yang harusnya Tuhan membesar justru berbalik. Rehabeam yang semakin membesar. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu sekalian, para leader atau para pemimpin. Kalau Tuhan sudah memberikan promosi atau kenaikan jabatan atau kesempatan-kesempatan yang baru buat kita, itulah saatnya juga kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berkarya lebih lanjut dalam diri kita. Amin. Ya, jadi Tuhan semakin membesar dan kita semakin mengecil. Namun justru sebaliknya, kalau kita sebagai para pemimpin justru tidak memberikan Tuhan membesar dalam hidup kita, tapi kita yang semakin membesar, ego kita yang semakin besar, kedagingan kita yang semakin besar, maka yang terjadi kita akan menjadi pemimpin yang egois. Kita menjadi pemimpin yang tidak menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Dan dampaknya apa? Seperti yang kita diskusikan hari Senin lalu, kita menjadi pemimpin yang dalam tanda kutip saat berkomunikasi dengan anggota tim kita itu tidak efektif. Saat berkomunikasi dengan anggota tim kita terkesan merendahkan. Ya, karena semua itu berasal dari dalam lalu terpancar keluar. Ya, yuk kita akan baca selanjutnya di dalam ayat 3 sampai 4. Saya akan bacakan 2 Tawarikh 10 3 sampai 4. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami supaya kami menjadi hamba-Mu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati di dalam ayat 1, di situ seluruh Israel sebenarnya mendukung Rehabeam menjadi raja. Karena di situ ditulis bahwa seluruh Israel menobatkan Rehabeam. Lalu setelah Israel menobatkan Rehabeam di dalam ayat 3 dan ayat 4, di situ Israel mulai berkeluh kesah kepada raja yang baru diangkatnya. Mereka berpikir bahwa pemimpin baru yang mereka dukung itu adalah pemimpin yang baik.
Mereka berpikir bahwa pemimpin baru yang mereka dukung akan membantu mereka. Mereka berkeluh kesah bahwa bisakah baginda ini meringankan pekerjaan dan beban kami yang kami alami sewaktu Raja Salomo memerintah. Seperti itu. Ya, di dalam kehidupan nyata, saya yakin seringkali atau beberapa kali anggota tim kita berkeluh kesah kepada kita, atau menyampaikan komplain mereka, atau menyampaikan kesulitan mereka, atau bahkan menyampaikan ide-ide mereka. Nah, bagaimana respon kita sebagai pemimpin? Bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka? Bagaimana kita menanggapinya? Itu akan sangat mempengaruhi hasilnya. Seperti itu ya. Mari kita lanjutkan. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam ayat 6 dan ayat selanjutnya. Ketika Rehabeam mendengar keluh kesah dari bangsa Israel, Rehabeam meminta waktu, ya besok lusa ya, saya akan memberikan jawabannya. Lalu Rehabeam mencoba mencari pertimbangan. Nah, yang menarik di sini, yang pertama Rehabeam mencari pertimbangan dari pihak tua-tua. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat 6 ya. Rehabeam itu meminta pertimbangan kepada tua-tua. Tua-tua ini adalah mereka yang selama ini mendampingi Raja Salomo selama Raja Salomo masih hidup sebagai raja ya. Nah, tua-tua ini menggambarkan atau mewakili kematangan dan kedewasaan pemikiran. Nah, ini merupakan ciri pemimpin yang baik. Lalu yang kedua, Rehabeam juga mencari pertimbangan dari pihak yang lain. Kalau kita baca di dalam ayat 8, Rehabeam itu mencari pertimbangan kepada orang-orang muda yang sebaya dengan Rehabeam. Kalau kita cermati Bapak Ibu sekalian, orang muda ini bahasa aslinya adalah yelet. Nah, menarik ini. Yelet itu artinya adalah orang yang tidak taat atau orang yang memberontak. Jadi di sini ketika Rehabeam menghadapi keluh kesah dan ada kesulitan, dia mulai mempertimbangkan. Pertimbangan pertama kepada tua-tua itu menggambarkan pemikiran yang benar, kematangan, dan pertimbangan yang kedua kepada orang muda, yaitu berbicara mengenai pemberontakan, berbicara mengenai egoisme. Nah, seringkali kita sebagai pemimpin ketika menghadapi anggota tim kita ada dua macam pertimbangan. Pertimbangan mana yang kita pilih? Satu, kematangan, yang berdasarkan kematangan, atau yang kedua, berdasarkan keegoisan kita, atau berdasarkan sifat kekanak-kanakan kita. Ya, respon yang harusnya kita ambil adalah kita memilih pertimbangan berdasarkan kematangan kita, gitu ya. Nah, mari kita lihat respon yang seharusnya dimiliki para pemimpin adalah seperti nasihat tua-tua di dalam ayat 7. Ya, pada waktu itu tua-tua memberi nasihat seperti ini. Mereka berkata kepadanya, yaitu kepada Rehabeam. Saya baca ya. Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Nah, yang menarik adalah kalau kita membacanya dari terjemahan lain, yaitu FAYH, firman Allah yang hidup. Ini mengatakan demikian, ayat 7. Mereka menjawab, jika baginda ingin menjadi raja mereka, maka berilah jawaban yang menyenangkan hati mereka. Perlakukanlah mereka dengan baik, maka mereka akan mengabdi kepada baginda. Nah, firman Tuhan bilang apa? Kalau kita sedang mengalami persoalan atau kalau anggota tim kita sedang mengalami persoalan dan menyampaikan sesuatu kepada kita, maka selayaknya lah kita bertindak seperti ini. Yang pertama, berlaku ramah di dalam ayat 7 tadi ya. Ini pertimbangan dari tua-tua. Ramah itu artinya ya kita mau mendengarkan dengan baik. Tidak sedikit-sedikit langsung marah. Sama seperti pada hari Senin kemarin ya, melakukan shutdown kepada anggota tim kita. Yang pertama sebagai pemimpin kita perlu ramah ya supaya orang itu menerima diri kita terlebih dahulu ya. Lalu berikutnya yang kedua adalah di dalam firman Allah yang hidup tadi, menyenangkan hati mereka. Nah, kalau kita pikir loh, sebagai pemimpin kok kita harus menyenangkan hati anggota tim kita? Emang harus selalu demikian?
Bukankah tidak semua hal kita harus menyenangkan hati semua orang seperti itu? Nah kalau dia salah bagaimana? Apakah kita harus menyenangkan hatinya? Nah setelah saya lihat di dalam terjemahan aslinya, ini lebih jelas lagi. Ternyata bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu rausau. Nah rausau itu artinya adalah to make oneself acceptable. Atau terjemahan bebas saya adalah membuat seseorang merasa diterima. Ya, nah jadi dari firman Allah yang hidup tadi kalau kita baca, mereka menjawab, jika baginda ingin menjadi raja mereka, maka berilah jawaban yang menyenangkan hati mereka. Artinya, kalau kita ingin diterima oleh anggota tim kita, maka kita harus membuat dia merasa diterima. Kita harus menunjukkan penerimaan kepada yang bersangkutan. Bagaimana caranya memberikan penerimaan? Ya kita mendengarkan. Orang punya ide, jangan di shutdown, tapi kita dengarkan. Kita tunjukkan bahwa kita menerima yang bersangkutan. Jangan langsung, oh kamu salah, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Enggak, dengarkan dulu idenya. Oh baik, idemu seperti itu ya, itu idenya bagus, saya terima itu, namun kita akan pertimbangkan terlebih dahulu ya. Nah gitu, berikan penerimaan seperti itu ya. Lalu berikutnya adalah perlakukan dengan baik. Ya, jadi ada 3, berlaku ramah, buat anggota tim kita itu merasa diterima, dan perlakukan mereka itu dengan baik. Dan hasilnya apa? Tentu saja hasilnya mereka akan loyal. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 7, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Bapak Ibu sekalian, sebagai pemimpin, perlakukan anggota tim kita itu dengan baik, maka mereka akan menjadi loyal dan excellent. Maka mereka cenderung akan melakukan sesuatu itu melebihi dari yang kita harapkan bahkan, atau istilahnya extra mile. Bapak Ibu tentu mau ya anggota timnya melakukan yang terbaik tanpa disuruh-suruh terus, tanpa ditakut-takuti dengan hukuman. Prinsipnya adalah tunjukkan kalau kita memberikan penerimaan kepada mereka, dengarkan ya. Nah ini hasilnya akan menjadi sangat baik sehingga mereka menjadi respect dengan kita. Dan catatan saya selanjutnya, ketika Rehabeam justru mendengarkan anak-anak muda, atau bahasa aslinya yelet, yaitu dia lebih mendengarkan ketidaktaatannya dia, atau lebih mengandalkan sifat kekanak-kanakan atau keegoisme kita sebagai pemimpin, maka perhatikan di dalam ayat 13. Di dalam ayat 13 dikatakan bahwa Rehabeam menjawab nantinya dengan keras. Nah ini nasihat dari anak-anak muda itu. Lalu yang kedua ayat 14, Rehabeam justru menjawab dengan arogan dan tanpa empati. Kalau kita lihat ayat 14 bilang, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Nah kita para leader ngomong apa? Oh kamu kesulitan kerjanya, kalau saya sebagai pemimpinmu yang baru nanti tak tambah perberat supaya kamu tidak manja. Bayangkan kalau kita sebagai anggota tim bilang ke atasannya, Pak ini tolong dong saya kesulitan. Nah, enggak usah merengek, tak perberat kerjaanmu, kamu ini. Nah gimana? Enggak baik ya. Nah lalu berikutnya adalah, ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku mengajar kamu dengan cambuk berduri besi. Nah ini dia, sangat egois bukan? Ya. Dan akhirnya apa? Berdampak kepada pecahnya kerajaan Israel. Nah, tidak main-main loh. Ya, respon dan cara kita berkomunikasi akan mempengaruhi bagaimana anggota tim kita bereaksi. Ya, oleh karena itu kalau kita aplikasikan dalam pekerjaan, kita harus melakukan yang terbaik. Akan berdampak pada loyalnya anggota tim kita. Kalau kita tidak memperlakukan dengan baik, mereka menjadi tidak loyal. Akhirnya mereka akan menjadi apa? Ibu Herne kemarin no kontribusi dan banyak konfrontasi. Sebagai penutup ya, Anda pilih yang mana? Mulai hari ini kita sebagai anak-anak Allah jadilah pemimpin yang baik, berlakulah ramah, tunjukkan penerimaan, dengarkan dengan baik. Maka kita sebagai pemimpin akan menjadi pemimpin yang menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan, menjadi pemimpin yang menyaksikan dan membagikan nilai-nilai kerajaan Allah, dan menjadi pemimpin yang menjadi berkat buat anggota tim kita. Anda mau jadi pemimpin yang takut akan Tuhan, Anda menjadi pemimpin yang senantiasa menjadi berkat. Perlakukanlah
anggota tim kita dengan baik. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri, Ya. sungguh luar biasa. Jadi Haleluya. harus jadi pemimpin yang takut akan Tuhan juga ya Pak ya. Yes, amin. Amin. Pak Heri, tentunya ada pesan hikmat dan kata bijak Ya. yang Bapak akan sampaikan Ya. hari ini. Saya sudah tidak sabar untuk mendengarnya. Ya baik, kata bijak hari ini saya akan bacakan buat Anda, saya sudah buat catatannya. Anda tidak pernah menjadi pemimpin sejati sebelum Anda menjalin relasi yang baik, menyentuh hati, dan menanamkan nilai-nilai yang baik kepada karyawan Anda. Anda dan saya adalah akan menjadi pemimpin sejati setelah karyawan menerima keberadaan diri kita di dalam kehidupannya. Jadi, sudahkah Anda menjadi pemimpin sejati? Nah, itu kata bijaknya. Dan Terima kasih Pak Heri. ya, dengan senang hati. Terima kasih dan sekarang saya mau menyapa Kul dulu. Ya, Kalau silakan. tadi sesudah mendengarkan firman Tuhan, semua para atasan mungkin sudah dipuaskan ya Pak ya. Amin. Dengan jawaban dari Pak Heri, mungkin mereka juga selama ini harus memiliki pemikiran saya ini sebagai atasan harus seperti apa. Jawabannya sudah dijabarkan semua dengan Pak Heri. Ya. Dan tiba saatnya saya mau menyapa Kul hari ini, hari Jumat ada Kul Cibubur Country. Cibubur Country. Shalom Kul Cibubur Shalom. Country. Saya mau sapa keluarga Pak Ungke dan Ibu Ani. Lalu ada Pak Titus dengan Ibu Indah. Shalom Ibu Indah. Lalu ada keluarga Pak Weli dan Ibu Ellen. Dan shalom keluarga Pak Rudi serta Ibu Lili. Masih dari Kul Cibubur Country ada Ibu Lia. Ada keluarga Pak Rudi dan Ibu Fitriana. Ada keluarga Pak Sam dan Ibu Tina. Dan juga ada keluarga Bapak Bimo dan Ibu Maria. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai Kul Cibubur Country. Amin. Pak Heri, Ya. kita mau mendoakan Kul Cibubur Country. Ya, baik. Pak Heri yang akan mendoakan. Nah, mari Bu Herna dan Bapak Ibu sekalian kita bersatu hati. Bapak, kami berdoa buat Kul Cibubur Country, kasih karunia anugerah-Mu nyata atas mereka, kesetiaan-Mu nyata atas mereka. Kau berkati, Kau jamah, mulai dari gembala Kersel, pengurus hingga anggota Kersel mereka. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang sedang dalam masa krisis dan kekurangan Kau berkati berlipat kali ganda. Kau hadir di setiap keluarga dari Cibubur Country ini, dan kami percaya melalui Cibubur Country ini seluruh banyak jiwa-jiwa di sekitarnya dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dan bagi Bapak Ibu semua, saya mau mengingatkan bahwa di sini kami akan mendukung Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan kami akan mendukung di dalam doa. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan, kerinduan, apapun itu, silakan dituliskan di kolom komentar dan bisa dikirimkan ke alamat yang tertera di layar. Sesaat lagi kita akan mendeklarasikan iman kita dan nanti Pak Heri sekalian minta untuk menutup acara ini di dalam doa ya Pak. Baik, sekalian ditutup ya. Baik, Bapak Ibu sekalian dan Bu Herna, deklarasi iman kita hari ini saya ambil dari Matius 20 ayat 26 sampai 27. Matius 20 ayat 26 sampai 27. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Saya bacakan sekali lagi ya, Bu Herna ya. Matius 20 ayat 26 sampai 27. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat acara 30 Minutes Blessing hari ini Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia-Mu nyata pada kami semuanya, supaya firman yang telah hamba-Mu sampaikan menjadi rema dan kekuatan di dalam hati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar kami menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana. Ajar kami menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan
bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat semua saudaraku yang barangkali saat ini sedang dalam perjalanan ke kantor, atau sedang WFH, atau sedang melakukan pekerjaan yang Kau berkati mereka beserta keluarga mereka. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekian untuk acara 30 Minute Blessings hari ini, dan tentunya kita akan bertemu lagi di hari Senin mendatang dengan tema yang menarik. Dan kami mengucapkan selamat berakhir pekan, stay safe, God bless you all, dan salam 30 Minutes Blessings. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau